Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau jauh. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan di dalam cinta kasih Tuhan, yaitu dalam rangka kita membangun ibadah perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan Ponorogo. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa nanti sore jam 7 kita akan bersama-sama membangun doa bersama lewat Zoom meeting. Maka dari itu Bapak Ibu kami mohon untuk ikut bergabung dan kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita awali ibadah minggu hari ini dan kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan lewat pujian Kidung Jemaat nomor 4. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah perjamuan kudus pada hari ini kita sucikan dan masing-masing dalam hati hendaknya berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari ibadah kita dasarkan dari firman Tuhan, Mazmur 119 ayat
Mazmur 119 ayat yang ke-105. Yang demikian, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan yang mendasari dalam kita beribadah. Firman ini memberikan satu nasihat supaya kita terus berpegang pada firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 13 bait 1, 2, dan 3. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang makasih, ini kami anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan, atas pemeliharaan hidup yang boleh kami terima dan kami rasakan hingga saat ini. Cinta kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir bagaikan air, menyegarkan, memberikan semangat baru kepada kami untuk melanjutkan kehidupan kami, meski kami sedang hidup di tengah-tengah virus corona. Bersama-sama kami merendahkan hati kami, ya Bapa, memohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami, karena kami merasakan banyak hal yang kami alami, yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sering membuat istri, suami, anak, orang lain sedih dan menderita. Kami juga mohon kekuatan daripada-Mu Bapa, agar kami mampu untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik dan berjuang untuk mewujudkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang di tengah wabah virus corona ini. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Demikian doa permohonan kami serahkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus,
dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang mencintai kita, Allah yang berfirman kepada kita yang demikian, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang memberikan satu nasihat supaya kita terus dan terus bertobat, mengakui kesalahan kita dan mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih dan kasih-Nya sangat agung dalam kehidupan kita. Kita pujikan nama Tuhan, kasih paling agung dari PKJ 179, bait 1 dan 2.
diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih, bersama dengan umat percaya di segala waktu dan tempat, mari kita memperbarui pengakuan iman kita dengan kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Yohanes 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Namun sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan hamba-Mu nanti memberkati kami semua. Kami mohon urapi Bapak Pendeta Daru yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa-apa yang disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51 yang berbunyi demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukanlah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu, salam sukses, Tuhan beserta. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, minggu kemarin kita bergumul perikop ini juga, tetapi kemarin kita mendapatkan pesan Allah adalah roti hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya juga menjadi roti hidup. Untuk itu kita harus menjadi roti hidup yang menghidupi banyak orang, menghidupi keluarga, menghidupi gereja, menghidupi masyarakat dimanapun kita berada. Hari ini kita mendapat pesan bahwa Yesus adalah Mesias, Allah, Dia Sang Sabda yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah awalnya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang tidak terjadi. Dan Sang Sabda itu menjadi manusia bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, pesan ini memberikan satu nasihat kepada kita agar kita terus dan selalu dekat, kenal dan dekat kepada Sang Sabda itu. Mengapa demikian? Karena ternyata menurut Injil Yohanes, manusia itu digambarkan seperti orang yang sedang berjalan atau berziarah. Dia berjalan menuju sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak hal yang dihadapi di jalan. Banyak tantangan, banyak beban yang dia alami, baik jasmani maupun rohani. Kalau masalah makanan mungkin kita bisa bontot. Kalau masalah lapar kita bisa makan, masalah haus kita bisa minum. Tetapi bagaimana dengan masalah batin, masalah jiwa, masalah pikiran? Kalau mengganggu atau terganggu, ini akan memperlambat bahkan membuat perjalanan hidup iman kita semakin terbeban dan mungkin juga tidak akan sampai kepada tujuan atau sorga. Untuk itu Bapak Ibu selain kasih Tuhan, kita harus mempunyai strategi. Kita harus mempunyai kekuatan. Kekuatan yang bagaimana dan kekuatan dari siapa itu? Yang tahu surga itu hanya Yesus, Allah. Dia dari surga datang ke dunia dan memang niatnya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa supaya manusia bisa kembali ke surga. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka mau tidak mau kita harus dekat, mengenal Dia dan dekat, karena Dia adalah Allah dan Dia adalah kekuatan yang mampu menuntun kita masuk dalam surga, dan sekaligus kekuatan yang memampukan kita untuk mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan yang sedang kita hadapi. Akulah roti hidup, katanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita diam sebentar, kemudian kita mendengar ucapan Yesus, akulah roti hidup ini,
Barang siapa yang makan tidak akan kelaparan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ini satu tawaran kehidupan dari Allah kepada kita semuanya. Dan tawaran untuk apa itu? Tawaran agar kita dimampukan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita ke depan hingga sampai masuk dalam kerajaan sorga. Apakah dengan percaya pada Yesus kita sudah masuk surga? Bapak Ibu, yang namanya percaya itu mengakui dan melakukan kehendak atau firman-Nya. Saya yakin Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus, saya pun yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang Kristen meyakini itu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah, Sabda Tuhan yang menjelma jadi manusia, dan kita percaya kepadanya. Tetapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Dia, atau kalau hidup kita tidak melakukan apa yang dikehendaki itu, ini bukan percaya. Ini bukan percaya. Mungkin kita mengenal Dia, tapi belum percaya. Iblis, setan, mengenal Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dia kenal. Ketika Yesus dan rombongan berjalan, kemudian ada orang yang kerasukan setan. Orang itu langsung datang kepada Yesus dan menyembah, Yesus anak Allah yang hidup, apakah engkau akan membuat saya menderita saat ini? Dia kenal pada Yesus, tapi dia tidak percaya. Setan kenal pada Yesus, tapi dia tidak percaya. Mungkin kita kenal pada Yesus, tetapi kita tidak percaya. Untuk itu Bapak Ibu, dekat dengan Sang Sabda, percaya dan melakukan dalam hidup itu akan menjadi satu pintu masuk dalam kehidupan yang kekal. Untuk itu kita sedang melangkah, berjalan, berziarah iman menuju sorga. Di perjalanan ini banyak tantangan dan godaan, macam-macam. Termasuk virus corona itu bisa menjadi tantangan atau batu uji. Kalau kita tidak tahan, kita akan juga bisa takut, bisa sedih, menderita, dan akhirnya kita mengumpat Tuhan Yesus. Kita butuh kekuatan, yaitu Allah, yaitu Yesus Sang Sabda, yaitu Roh Kudus, kekuatan Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, Raja Daud tadi bersaksi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini kesaksian Raja Daud. Dia yakin betul gitu. Orang hidup tanpa mendasarkan firman Tuhan, tanpa dituntun firman Tuhan, dia tidak akan sampai pada tujuan kehidupan, yaitu kerajaan sorga. Dia hanya kenal, tapi dia belum tentu masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman harus diyakini, harus dikenal, tetapi juga harus dilakukan dalam hidup kehidupan hari lepas hari. Rasul Paulus pernah bersaksi begini dalam Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu. Yakini di dalam mulutmu, saya ulangi, firman itu dekat kepadamu dan ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Paulus meyakini bahwa firman itu tidak jauh, tapi ada dalam mulutnya, dalam hatinya itu, dalam batinnya itu. Dekat sekali. Tapi meskipun dekat, kadang-kadang kita tidak mengenal, tidak tahu bahwa dia dekat sekali.
Sehingga kita seringkali mengalami kehidupan yang tidak baik dan tidak enak. Untuk itu Rasul Paulus tadi memberikan kesaksian, kalau itu diyakini, kalau kita meyakini bahwa firman itu dekat, ada dalam mulut dan dalam hati, kita akan dituntun, disertai. Sak ngomong-ngomong, setiap ucapan itu akan dituntun, setiap gerak akan dituntun, setiap hidup akan dikuatkan dan dimampukan untuk melangkah itu. Ada firman yang terkenal, yang disenangi banyak orang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua perkara, perkara jasmani maupun rohani, perkara kehidupan hari lepas hari dan perkara yang sifatnya kekal, dapat ditanggung di dalam Dia, Yesus. Mengapa kok begitu? Karena Dia adalah Allah itu. Dan Dia sudah berjanji untuk membantu menolong kita semuanya. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau saya renung-renungkan, kita semuanya, Bapak Ibu semuanya ini adalah orang-orang yang beruntung karena diberi anugerah besar oleh Allah itu. Kita sudah dilayakkan oleh Allah menerima anugerah pengampunan dosa dalam percaya pada Yesus. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sekarang yang harus kita lakukan, melangkah terus mengikut Tuhan di dunia ini yang penuh dengan berbagai macam masalah, sampai kita masuk dalam kerajaan surga atau sampai kita mati. Untuk itu Bapak Ibu, Dia, Yesus Sang Firman atau Sang Sabda, harus menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita membaca Yohanes ini sampai Yohanes 15, Yohanes menjelaskan tentang perumpamaan pokok anggur dan carangnya. Akulah pokok anggur dan kamu carangnya. Yang ingin disampaikan oleh Yohanes adalah kalau kamu tidak menempel kepada aku Yesus, kamu akan mati dan kamu akan kering. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan, yaitu terus nempel dan terus nempel kepada Tuhan, supaya kita boleh berbuah banyak, lebat dan enak itu. Piye caranya nempel? Bagaimana kita terus nempel kepada Yesus? Kenal tadi, kenal, dekat dan kenal pada Yesus atau Sang Sabda. Dan itu harus menjadi dasar hidup dan terus bergairah untuk mewujudkan dalam hidup kehidupan hari lepas hari. Ini caranya. Kalau Raja Daud tadi, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu Raja Daud. Bagaimana dengan kita? Kenali Dia, terus dekat dengan Dia, dengan gairah dan semangat yang luar biasa, lakukanlah kehendak-Nya. Akan menumbuhkan kekuatan dan semangat baru, terus bersemangat mengikut Tuhan sampai kita sampai ke dalam kerajaan sorga. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan ingin agar kita semuanya selalu dekat dengan Dia, kenal dan dekat kepada Dia, Yesus Sang Sabda. Hari ini Tuhan yang Maha Kasih memanggil kita untuk datang dalam perjamuan kudus. Mari kita terima perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada Tuhan, sehingga kita boleh dikuatkan terus mengikut Dia di tengah situasi kondisi yang semacam ini.
Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus dalam rangka bulan pembangunan. Seperti yang telah kami sampaikan dalam persiapan di ibadah KRW, bahwa GKJW pernah mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakan, terjadi perpecahan, dualisme kepemimpinan, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, maka GKJW kembali menjadi satu, karena memang GKJW adalah bagian dari tubuh Kristus yang harus melakukan tugas panggilannya menjadi berkat bagi banyak orang. Peristiwa itu diperingati sebagai hari pembangunan GKJW. Sehingga setelah kita menerima perjamuan kudus nanti, mari kita terus berusaha mewujudkan tugas panggilan kita, menghidupi jemaat kita GKJW Ponorogo ini, sehingga semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada kekuatan lain yang memampukan kita kecuali Dia Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Mari kita angkat pujian, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 3. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan roti dan anggur kita masing-masing. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan kami datang dalam perjamuan kudus yang telah Engkau sediakan. Roti anggur yang telah tersedia, kiranya boleh menjadi berkat khusus, memberikan kekuatan bagi kami untuk terus mengikut Engkau. Layakkanlah kami untuk menerima anugerah-Mu ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, malam sebelum Tuhan ditangkap, Tuhan mengumpulkan para murid-Nya untuk diajak
perjamuan kudus. Di tengah perjamuan Tuhan mengambil roti, kemudian dipecah-pecah. Setelah itu Tuhan bersyukur kepada Bapanya. Setelah bersyukur Tuhan berkata yang demikian, roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Selanjutnya Tuhan memberikan roti itu kepada muridnya. Terimalah. Terimalah. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita yang demikian, roti itu adalah tubuhku yang telah dipecah-pecah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah itu sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Selanjutnya Tuhan mengambil cawan. Setelah itu bersyukur kepada Bapanya. Setelah bersyukur Tuhan berkata kepada para muridnya yang demikian, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tercurah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Untuk selanjutnya Tuhan memberikan cawan itu kepada muridnya. Terimalah. Terimalah. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita yang demikian, cawan itu adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tercurah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah itu sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, roti dan anggur telah kita makan dan kita minum menyatu dengan tubuh kita, darah dan tubuh Kristus yang adalah Sang Sabda. Kiranya menyatu dengan tubuh kita, dengan pikiran hati kita, dan dengan segala tindak tanduk kita hari lepas hari. Dengan cara itu kita akan dimampukan dan dikuatkan untuk terus mengikut Tuhan, berjalan bersama Yesus untuk masuk dalam kerajaannya, ke dalam kerajaan sorga. Kita akan undur dari perjamuan kudus. Kiranya berkat perjamuan kudus
turun dan menyertai dan memberikan kekuatan baru kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih setianya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang menjadi dasar dalam kita mempersembahkan hari ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah perjamuan kudus yang hari ini boleh kami terima. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami, supaya boleh menjadi berkat khusus bagi kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkenankan Bapa untuk selanjutnya kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam upayanya untuk memutus perkembangan virus corona. Berkatilah pemerintah kami, berilah jalan sehingga semuanya boleh dilakukan dengan baik dan akhirnya virus corona boleh hilang dari bangsa kami Indonesia. Khusus untuk pemerintahan kota Kabupaten Ponorogo, kami serahkan kiranya Tuhan memberkati, menyertai di dalam usahanya untuk melindungi masyarakat dari virus corona. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat yang hari ini beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan menguasai, menjauhkan dari segala godaan dan cobaan, dan menghilangkan dari ketakutan oleh karena virus corona. Sehingga kami boleh diberi kekuatan dan kemampuan, kewaspadaan penuh untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, para janda, duda, yatim piatu. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Penatua Diaken, pengurus kelompok Komisi Pepandan, beserta istri dan suaminya, beserta keluarganya, di dalam pelayanannya melayani Engkau melalui jemaat-Mu Ponorogo ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai, sehingga apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Yang mencari pekerjaan, Bapa berkatilah mereka sehingga mendapatkan pekerjaan yang baik. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan, kesembuhan dari Tuhan, yang membutuhkan semangat dan kekuatan dari Tuhan. Dari tempat ini kami bersama-sama berdoa. Berkatilah saudara-saudara kami ya Bapa, karena darah Kristus yang tercurah menyucikan tubuh dan raga, kehidupan saudara-saudara kami, sehingga boleh sembuh seperti sedia kala dan mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupannya ke depan. Terima kasih ya Bapa. Perkenankan juga kami berdoa untuk Rumah Sakit Griyawaluyo dan TK Ester. Kami serahkan dalam kasih penyertaan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan menyertai dalam pelayanannya di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Terima kasih ya Bapa. Mungkin ada hal yang belum berkenan di tengah kami melayankan perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Bapa yang Maha Kasih, kami memohon kepadamu berkat untuk seluruh warga jemaat, agar tetap setia kepada Tuhan, tetap bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Nanti sore jam 7 malam, tanggal 8 Agustus jam 7 malam, kami akan bersama-sama membangun doa. Doa untuk seluruh bangsa kami, doa untuk seluruh umat manusia yang menderita, yang ketakutan, yang sedih oleh karena berbagai macam godaan dan halangan. Ya Bapa, mampukan kami untuk bersekutu melalui Zoom dan YouTube, sehingga kami boleh memuji memuliakan Engkau, kami boleh berdoa dan memohon kepadamu. Berkatilah rancangan dan acara ini ya Bapa, supaya dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian doa dan permohonan kami. Kami serahkan kepadamu dengan menyebut nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Kita akan undur di hadapan Tuhan. Kita akan angkat satu pujian Kidung Jemaat PKJ 182 bait 1 dan 2. Mengabdikan Bapa-Mu, berkarya terus dengan hati teguh, meski
derita dunia, ku utus kau berkorban bagiku. Kita undur dari hadapan Tuhan dan kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, kenali Dia, dan letakkan kekuatan kepada Tuhan saja. Untuk itu terimalah berkat dari Allah melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada jemaat seluruhnya untuk dimampukan mengandalkan Tuhan dalam hidup kehidupan, untuk menjadi berkah, untuk menjalankan kehidupan ke depan bersama dengan Yesus menuju kerajaan sorga yang kekal. Dan Allah memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Derita dunia, ku utus kau berkorban